Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Untuk kali ini saya akan memberikan kuliah tentang e-business ya, khusus untuk manajemen. Jadi e-business itu nanti kita coba belajar bisnis ya. Kalau di manajemen itu kan bisnis masih secara konvensional, tapi dengan ada karakter E di depan, maka di situ nanti kita coba menggabungkan bisnis konvensional dengan bisnis digital. Artinya, jadi nanti ada integrasi antara bisnis secara konvensional dengan bisnis secara online atau digital ya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan gambaran umum dulu tentang materi kuliah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini ya. Jadi saya harus pertama kali memberikan gambaran supaya Anda nanti capaiannya itu jelas, yang Anda pelajari apa, sehingga nanti kita belajarnya juga semakin sistematis dan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran juga tercapai. Jadi yang pertama, deskripsi dan tujuan mata kuliah. Yang pertama, deskripsinya adalah membahas tentang konsep dan ruang lingkup e-bisnis atau bisnis virtual. Kemudian tujuan secara umum, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat menerapkan dan mengaplikasikan dalam bisnis virtual atau e-bisnis. Kemudian kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa? Yang jelas, setelah mahasiswa ini nanti menyelesaikan kuliah, mahasiswa dapat memahami aplikasi. Mungkin nanti kita akan mencoba lebih sederhana lagi ya, aplikasi digital untuk bisnisnya. Kemudian harus mengerti model bisnisnya, kemudian bisa menggunakan media online sebagai riset pemasaran ya. Kemudian dalam bidang marketing lagi, mahasiswa juga harus menguasai pemasaran secara digital, baik itu menggunakan SEO atau menggunakan media sosial. Kemudian bagaimana menyusun strategi pemasaran digital itu sendiri, dan bisa menganalisis data-data yang masuk, dan bisa mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi yang jelas, informasi yang tertata rapi untuk nanti digunakan sebagai alat bantu dalam memutuskan sesuatu, memutuskan satu strategi tertentu ya. Kemudian juga mahasiswa mampu mempelajari, kemudian juga mengambil keputusan setelah ada perilaku konsumen yang berubah-ubah di sisi online-nya ya. Jadi ketika kita berbisnis, tentunya kita harus mengerti betul apa yang dinamakan target pasar. Dan target pasar atau calon pembeli atau calon audien kita itu harus ngerti, kita harus paham betul karakter dan kemauan dari customer kita. Karena perilaku konsumen itu akan terus berubah setiap waktu. Kemudian kita akan belajar juga tentang pemrograman internet dasar tentunya. Kemudian aplikasi basis data, periklanan dan promosi ya. Kemudian juga pemasaran dalam basis data. Dan ini tentunya nanti kita buat yang sesuai dengan bidang di manajemen itu sendiri. Jadi organisasi kuliah materinya nanti kita mencoba mempelajari tentang aplikasi web dalam bisnis ya. Paling tidak Anda tahu bagaimana membuat landing page ya, ataupun display produk. Apakah itu berbentuk toko online ataukah bentuk company profile. Kemudian membuat model bisnisnya itu seperti apa. Kemudian baru kita harus tahu, sebelum bisnis harus melakukan riset atau data-data yang ingin kita ambil dari lapangan itu apa saja. Baru
nanti kita baru belajar masalah pemasaran digital. Pemasaran digital itu lebih kompleks lagi karena ada pemasaran platform-platform juga banyak sekali, sehingga kita perlu mengetahui secara umum, kemudian juga bisa tahu fungsi dari media-media yang ada, apakah sesuai dengan produk yang kita jual ataukah tidak, ya. Kemudian analisis data itu adalah kemampuan bagaimana kita secara empirik membuktikan bahwa satu pola tertentu itu adalah baik untuk pemasaran. Tentunya perilaku konsumen, kemudian pemrograman di internet, program-program finansial, kemudian program-program interaksi dan transaksi itu juga harus Anda tahu juga, ya. Kemudian aplikasi basis data, periklanan dan promosi, kemudian juga pemasaran basis data. Yaitu nanti materi-materi yang akan saya berikan mungkin untuk beberapa kelas yang tidak mencukupi pertemuan tertentu. Tentunya ada beberapa poin yang dirasa itu penting, ya. Mungkin yang lain juga nanti belajar sendiri, ya, karena ilmu dalam digital marketing e-bisnis itu tidak hanya secara Anda dapatkan secara langsung di kuliah, tapi bisa Anda peroleh dari berbagai macam media dan ilmu yang bertebaran di internet tentunya. Kemudian metode perkuliahan, ya, kita daring, ya, kalau memungkinkan juga offline, tapi kita coba untuk memakai metode yang sesuai, ya, dan sesuai dengan instruksi tentunya. Kemudian metode e-learning, kemudian juga diskusi presentasi kalau memungkinkan, ya, ini secara umum. Jadi nanti silahkan aja ikuti materi-materi yang saya berikan, ya. Kemudian tugas-tugas silahkan dikerjakan. Tentunya tugas itu nanti juga akan membantu Anda untuk bisa menjadi pebisnis online yang handal, ya. Kemudian penilaian dan presensi, ya. Tentunya dalam berjalannya waktu Anda harus juga ada beberapa yang harus Anda kerjakan, ya, untuk ngisi penilaian, ya. Apakah itu keaktifan, absensi dan seterusnya. Kemudian referensi silahkan dibaca sendiri, silahkan dicari sendiri, karena banyak sekali yang bisa kita ambil atau banyak sekali media-media yang menyediakan dari buku-buku atau referensi-referensi yang ada hubungannya dengan e-bisnis. Oke. Jadi nanti ada beberapa tugas, ya, ada tugas nanti ini kondisional, ya, karena kelas masing-masing kelas masing-masing angkatan juga beda-beda. Yang jelas di sini nanti ketika ada isian penilaian, di situ ada nilai UAS, UTS dan UAS. Tugas UTS dan UAS. Tuh. Nah, sekarang kita pada pertemuan pertama, ya. Pada pertemuan pertama kita membahas apa? Jadi kita belajar secara umum saja. Sebenarnya materi-materi ini Anda bisa browsing, tapi ingin saya tegaskan juga bahwa mengapa kita harus belajar e-bisnis? Karena yang pertama, perkembangan e-bisnis itu sangat pesat sekali, ya. Sangat pesat sekali. Jadi kemudian bertransaksi yang dijanjikan oleh sektor e-bisnis itu juga semakin banyak, individu maupun secara industri yang menggantungkan kebutuhan pada e-bisnis. Hal ini membuat permintaan atas penggunaan e-bisnis itu semakin meningkat. Kemudian nilai bisnisnya tinggi. Saat ini banyak sekali perusahaan perdagangan maupun keuangan berbasis teknologi informasi yang valuasi dari bisnisnya itu sangat tinggi, walaupun secara real asetnya itu mungkin masih di bawah dari bisnis-bisnis konvensional yang ada. Misalnya Alibaba, Amazon dan seterusnya, yang di Indonesia misalnya Gojek, Tokopedia, Bukalapak, ya, dan seterusnya, ya. Yang jelas nilai dari bisnis online itu, ya,
itu akan bisa menyaingi dari bisnis-bisnis yang sudah ada. Startupnya luar biasa. Jadi peningkatannya luar biasa ya. Tapi tentunya ketika kita berbisnis secara online itu tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan kita punya value di masyarakat, sehingga para investor itu bisa memandang atau menilai dari kinerja dari bisnis yang kita ambil. Kemudian berbagai pilihan prospek karirnya ya. Dengan mata kuliah bisnis Anda akan dapat memilih prospek karirnya. Sebagai apa? Saya belajar e-bisnis sebagai apa? Seperti saya sendiri. Jadi saya selain juga menerapkan ilmu tentang e-bisnis atau digital bisnis ini, ada beberapa yang bisa kita ambil dari kemampuan ini ya. Nanti kita bahas. Kemudian kesempatan menapaki karir internasional. Universitas terbaik di luar negeri diakui sebagai akreditor dan dari beberapa negara maupun internasional ya. Kemudian dalam membangun e-bisnis ya, dalam membangun bisnis yang berbasis digital itu yang pertama Anda lakukan atau Anda pahami itu adalah keinginan dan kebutuhan dari customer. Itu penting sekali. Karena apa? Karena ketika kita mau berbisnis tanpa mengerti apa keinginan dari customer, kita akan susah menjualnya, menawarkannya produk itu seperti apa. Karena apa? Ketika kita bisnis secara online, maka di situ tidak ada interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu yang dikuatkan apa di situ? Yang dikuatkan adalah bagaimana kita berkomunikasi secara virtual, memulai dari video interaksinya, kemudian juga kata-kata dalam berinteraksi atau caption atau copywriting dan beberapa media-media gambar maupun video yang harusnya dibuat sedemikian rupa sehingga materi-materi itu bisa tersampaikan dengan baik. Tentunya bukan hanya dengan baik saja, tapi bisa menarik perhatian sehingga dari customer itu nanti tahu tentang produk kita ya. Yang kedua, tentunya dalam berbisnis digital itu Anda harus kreatif dan inovatif. Perkembangan digital itu sangat luar biasa ya. Kalau kita tetap aja berjalan di tempat dengan pola yang lama, maka kita akan tergerus juga. Karena platform-platform itu juga akan berdatangan ya. Platform-platform digital itu adalah persaingan tersendiri, sehingga kita harus juga bisa mengikuti gelombang persaingan itu untuk menciptakan satu hal yang baru ya. Untuk dapat mengikuti dan menggunakan ataupun menikmati dari kemajuan teknologi di bidang informasi ya. Kemudian teliti dan mampu memperhatikan secara detail ya. Ini karakter mahasiswa. Ketika kita mau berbisnis kita harus teliti ya. Tentunya yang keempat adalah tidak mudah menyerah. Berbisnis online itu katanya mudah ya, katanya simple, gampang nyari uang, itu pun juga harus disertai dengan mental baja, karena hal-hal yang mudah dikatakan mudah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Semua usaha itu perlu kerja juga, perlu proses juga, sehingga untuk mencapai pada target tertentu kita harus memperjuangkan ya. Itu yang penting, karakter mahasiswa tidak mudah menyerah ya. Kemudian peluang karirnya apa? Yang pertama ya, Anda bisa menjadi riset pasar. Tidak perlu, ini luar biasa ketika Anda bergabung sama perusahaan ya. Riset pasar itu sangat penting sebagai dasar dalam penentuan keputusan untuk membuat strategi pemasaran ya. Oleh karena itu data-data itu sangat diperlukan, dan orang-orang yang menguasai dalam hal analisis riset itu juga
luar biasa diperlukan oleh perusahaan, apalagi dalam pengembangan satu perusahaan. Kemudian yang kedua, peluang karir. Kalau misalnya Anda tidak harus anak TI ya, anak ekonomi pun bisa jadi pengembang web. Web itu bisa dipelajari juga ya. Kemudian analisis sistem komputer, analisis administrator web, kemudian analisis bisnis, mungkin ini peluang juga ya. Analisis bisnis, ketika ada startup ingin bertanya kepada Anda apakah bisnisnya layak atau tidak, Anda punya dasar-dasar, Anda punya namanya parameter-parameter yang bisa digunakan untuk menganalisis satu kelayakan bisnis itu sendiri ya. Jadi itu juga sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis ketika nanti ekspansi keluar, kemudian mau invest bisnisnya satu daerah, membuka cabang ya. Itu harus ada namanya analisis dulu ya. Ketika kita sudah punya data untuk analisis bisnis, maka perusahaan itu nanti akan berani mengeluarkan biaya untuk membuat satu project baru, sehingga analis di sini Anda sangat diperlukan ya. Kemudian juga digital marketer, itu setiap perusahaan baik kecil maupun besar, itu namanya digital marketing, itu juga sangat diperlukan karena untuk menambah omset, untuk branding dan seterusnya, itu perlu namanya digital marketer ya. Kemudian juga manajer penjualan ya. Kalau Anda menguasai pasar melalui bisa riset, kemudian bisa menggunakan aplikasi secara digital, maka Anda bisa menjadi manajer satu penjualan ya. Dan penjualan offline dan online itu sekarang sudah terintegrasi. Hampir semua perusahaan itu sudah menggunakan kedua platform itu. Mereka juga bergerilya secara offline, secara konvensional, tapi secara branding dan penjualan untuk memperluas dan mempercepat jangkauan pasar itu perlu adanya namanya penetrasi pasar secara online. Oleh karena itu kita harus belajar, kita harus mengikuti hal-hal semacam itu sehingga kita tidak ketinggalan dari dalam hal teknologi ya. Oleh karena itu anak ekonomi sekarang tidak hanya belajar masalah sistem secara konvensional, tapi juga ngerti secara digital untuk membuat satu pola, untuk membuat satu strategi sehingga kita bisa berkolaborasi ya. Oke, dari itu, oleh karena itu harapan saya mahasiswa nanti bisa menggunakan ilmu-ilmu tentang bisnis, digital marketing ya, kemudian digital bisnis itu nanti untuk dirinya sendiri juga bisa ya. Anda misalnya sudah belajar tentang SEO ya, kemudian Anda bikin website, kemudian dioptimasi sendiri, itu juga merupakan bisnis sendiri. Atau Anda misalnya punya produk di rumah, atau di tetangganya punya produk, orang tuanya punya produk, coba pasarkan secara digital, itu nanti akan kemampuan Anda itu akan sangat diperlukan oleh orang-orang semacam itu ya. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.